Halo Bapak Ibu Guru hebat, bertemu lagi dengan saya Maria Magdalena Ferawati dari SMP Katolik Santa Clara, Surabaya. Kali ini kita akan membahas tentang budaya positif sebagai bagian dari koneksi antar materi modul 1.4 pada program pendidikan guru penggerak angkatan ke-9. Budaya positif yang dipelajari pada modul ini bisa dan sangat bisa diterapkan di sekolah. Antara lain adalah disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi, hukuman dan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mari kita mulai dari disiplin. Apa ya yang selama ini kita maknai sebagai disiplin? Disiplin itu bisa dimaknai sebagai sebuah keputusan untuk mewajibkan diri melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan yang sudah ditargetkan atau melakukan sesuatu untuk mengikuti motivasi internal diri kita sendiri. Disiplin positif lebih mendasar lagi, melakukan sesuatu dengan motivasi intrinsik dan dengan cara baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini dan dihidupi selama ini secara pribadi maupun sosial. Lalu, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan? Nilai-nilai kebajikan adalah nilai yang mengacu pada prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Nilai ini bisa disepakati bersama terlepas dari apa suku bangsanya, apa agamanya, bahasa maupun latar belakangnya. Dan nilai ini bisa menjadi payung besar untuk berperilaku dan dijadikan tolak ukur di banyak tempat. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan ini memang sesuai dengan filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Kalau Bapak Ibu Guru hebat masih ingat, esensi dari pendidikan menurut KHD adalah memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Disiplin positif yang terus dihidupi dengan nilai-nilai baik akan menumbuhkan rasa bahagia pada anak-anak kita. Ini sesuai juga dengan pemikiran KHD tentang bagaimana pendidikan itu bisa mempersiapkan kebudayaan manusia baru. Disiplin positif bisa membentuk habitus baru, mendidik, mengingatkan, atau menemukan kesalahan pada anak bisa dilakukan dengan hal-hal baik. Dengan hal-hal yang ramah, tanpa intervensi, tanpa amarah, tanpa rasa takut, dan ini bisa membentuk manusia yang merdeka, pribadi yang merdeka pada diri anak-anak. Di modul ini kita juga belajar bagaimana budaya positif itu tidak hanya menjadi teori semata. Budaya positif harus dibawa ke sekolah, tempat Bapak Ibu guru hebat, Bapak Ibu guru penggerak selama ini berkarya. Karena ini sesuai sekali dengan nilai-nilai guru-guru penggerak, yaitu nilai reflektif dan inovatif. Budaya positif harus terus direfleksikan dan dibawalah perubahan itu. Inovasinya harus muncul. Perubahan-perubahan ide-ide baik perlu disusun dengan sistematis menggunakan kanvas bagja, sehingga prakarsa perubahan bukan cuma menjadi ide, tapi juga menjadi sebuah kenyataan yang bisa diwujudkan pada lingkungan sekolah. Dan pada akhirnya, prakarsa perubahan ini bisa membentuk sekolah merdeka, tempat anak-anak yang juga memiliki kemerdekaan untuk belajar dan membuat keputusan. Di materi ini kita juga belajar bagaimana sebenarnya manusia itu mempunyai kebutuhan dasar. Kadangkala kita tidak menyadari bahwa murid-murid kita di sekolah berperilaku tidak sesuai dengan norma atau berperilaku tidak sesuai dengan yang kita ajarkan.
Karena kita tidak tahu ternyata ada kebutuhan mereka yang belum terpenuhi, kebutuhan mereka yang masih dicari. Manusia itu mempunyai 5 kebutuhan. Ya, kebutuhan dasar untuk hidup, bertahan hidup, survival. Kemudian juga kebutuhan untuk menguasai sesuatu dan sangat menyenangkan ketika dia bisa melakukan sesuatu. Ada juga kebutuhan kesenangan bahwa seseorang tahu apa yang membuat dia bisa senang, bisa mendapatkan sukacita. Ada juga kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima oleh lingkungan sekitarnya. Dan kebutuhan yang terakhir adalah kebutuhan kebebasan. Kebebasan untuk membuat keputusan, untuk memilih, atau melakukan sesuatu sesuai yang dia kehendaki, namun tetap bertanggung jawab. Di modul ini kita juga belajar tentang bagaimana posisi kontrol restitusi seorang guru. Wah, Bapak Ibu guru hebat, kita sebagai seorang guru yang menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah seorang petani, bagaikan petani yang menanam benih kemudian menyiangi lalu menyirami tanah-tanahnya. Selama ini ketika kita menemukan kesalahan pada anak, kita berada pada posisi kontrol apa ya? Apakah kita seorang penghukum yang selalu menghardik, membentak, menunjuk-nunjuk anak, dan dengan amarah selalu memberikan kesalahan terbesar ada pada anak-anak? Atau kita menjadi sering mengambil posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, menyatakan kekecewaan, menyatakan kesedihan kita karena anak itu berbuat salah, lalu murid-murid kita merasa bersalah. Atau selama ini kita menjadi pemantau ya Bapak Ibu guru, yang selalu menghitung, membuat sebuah rencana dan itu diberikan kepada anak. Ketika anak tidak melakukan sesuatu, maka kita bisa membalikkan apa yang sudah disepakati. Apakah seperti itu? Atau sebagai teman? Kita berposisi sebagai teman menyatakan sesuatu, kalau kamu tidak melakukannya, ibu guru, bapak guru akan seperti ini, akan mendapatkan kesulitan atau yang lain. Iya, atau selama ini kita sudah bisa menjadi manajer. Ini adalah posisi kontrol yang paling baik. Ketika menemukan sebuah kesalahan pada anak, kita akan memberikan pertanyaan-pertanyaan reflektif kepada dia sehingga murid kita menemukan sendiri solusinya, menemukan sendiri nilai-nilai apa yang dia yakini dan tidak sesuai dengan pilihan perilakunya. Posisi kontrol restitusi ini sungguh bisa menjadi bentuk refleksi yang luar biasa bagi Bapak Ibu guru hebat, dan nantinya kita bisa menjadi seorang guru yang berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Guru bergerak Indonesia maju.